Usai sholat asar di masjid, pria berusia 45 tahun ini dibawa polisi lantaran mencuri ponsel dan mobil milik istri sirihnya di area toko pakan ternak Jenggawah, Jember. Polisi juga membawa mobil dan ponsel korban. Pelaku mengakui aksi yang dilakukannya lantaran sengaja membawa lari mobil dan ponsel istri sirihnya untuk dibawa pulang ke Makassar saat korban tidur pulas. Mobil beserta barang bukti masih lengkap semuanya, tidak berubah sedikit pun karena memang belum ada waktu bagi tersangka untuk merubah bentuk fisik dari barang bukti yang dia bawa. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Berpura-pura mengamen, seorang pria mencuri sepeda motor di kantor jasa ekspedisi di Bondowoso, Jawa Timur. Sementara itu di Sidoarjo, seorang pemancing menemukan jasad perempuan berdaster di bibir pantai. Dalam rekaman CCTV, seorang pria mendatangi kantor ekspedisi dan logistik di Tapen, Bondowoso. Pria ini memainkan ukulele dan menunggu diberi uang oleh penunggu kantor. Namun pria ini kemudian langsung mengambil motor yang berada di samping rumah dan kabur. Salah satu pekerja yang menyadari kejadian ini sempat berteriak dan mencoba mengejar, namun pelaku tidak terkejar. Bondowoso sudah melakukan lidik dan sidik terkait dengan video CCTV yang lagi viral di dua lokasi, yaitu di Tapen dan di kota. Untuk identitas pelaku sedang kita laksanakan penyidikan. Untuk selanjutnya akan kita laksanakan penangkapan dan segera secepat mungkin. Polisi melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kerangka manusia yang masih mengenakan daster di area tambak dekat bibir pantai Desa Tambak Segoro, Sedati, Sidoarjo mengundang perhatian warga. Diduga jasad seorang perempuan ini pertama kali ditemukan oleh anak kecil yang pergi memancing kemudian melaporkan pada orang tua. Warga melapor kejadian ke Polsek Sedati, diteruskan ke Basarnas Surabaya untuk dievakuasi. Tim Inavis melakukan olah TKP dan mencari senjata tajam ataupun benda tumpul di sekitar lokasi. Penemuannya itu di pinggir pantai. Yang tahunya itu anak kecil. Terus bilangnya ke orang tuanya manggil dari kepala desa. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk diotopsi dan penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA keracunan usai mengkonsumsi menu makanan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka dirawat di puskesmas, bidan desa hingga gedung olahraga. Korban keracunan massal dievakuasi ke sebuah gor di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah mereka menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Rata-rata mereka mengalami gejala seperti sesak nafas, mual, dan pusing. Para korban merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA sederajat. Selain di gor kantor kecamatan, mereka dirawat di puskesmas, bidan desa, dan sebagian dirujuk ke RSUD Cililin. Tercatat ada 75 siswa yang jadi korban keracunan. Hampir semua pada ngerasain gejalanya gitu. Jadi kelihatannya dari itunya sudah lendirian atau gimana ayamnya? Ayamnya anyir. Udah anyir ya? Ya, nasinya gitu juga, sama selada yang lain, tomat juga udah kayak pada. Hingga Senin malam jumlah korban terus bertambah. Tenaga medis dari sejumlah puskesmas terdekat pun dikerahkan untuk merawat para korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Sebuah pabrik rokok yang berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Api padam 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
Video amatir merekam detik-detik kebakaran hebat melanda pabrik rokok di Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi muncul dari atas bangunan. Karyawan pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Api padam 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi melakukan penyelidikan. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Itu yang terbakar adalah atap, namun ada bahan, diperkirakan ada bahan yang mudah terbakar memang di atas sana. Untuk karyawan sendiri tadi sudah kita amankan bersama dengan pihak perusahaan agar menjauh dari lokasi sehingga tidak terjadi kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Aksi balapan liar dekat rumah sakit di Jalan Protokol di Kota Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Dalam aksinya, para pelaku bahkan menghentikan kendaraan yang melintas. Aksi balapan liar digelar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksi balap liar ini, sejumlah kendaraan yang hendak melintas dihadang hingga mengakibatkan kemacetan. Selain menutup jalan, kerumunan remaja yang menonton bahkan berhamburan di tengah jalan sangat membahayakan. Ironisnya, aksi balapan liar ini disinyalir menjadi ajang perjudian bagi para pembalap maupun penonton. Meski kerap kali dirazia oleh petugas, mereka tetap saja nekat menggelar aksi. Warga mengaku resah terhadap aksi ini lantaran membahayakan pengguna jalan dan tak jarang menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Rasanya gini Mas, kejadian jatuh itu kan bisa dibilang sering. Jatuh kebanyakan yang jatuh bukan yang balapan, udah jalan yang lain. Warga berharap agar ada tindakan yang lebih tegas dari aparat kepolisian agar aksi balap liar tidak lagi terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ayus melaporkan. Kericuhan terjadi antara karyawan perkebunan dan masyarakat adat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya puluhan warga yang didominasi mak-mak terluka. Ratusan orang yang diduga dari pihak PT TPL, sebuah perusahaan pengolahan bubur kertas, bentrok dengan masyarakat adat Sihaporas di Butu Pengaturan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin pagi. Aksi penyerangan dilakukan karena menurut pekerja lahan yang ditanami warga merupakan milik perusahaan. Sementara warga mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat. Akibat bentrokan, 33 warga yang didominasi mak-mak mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, gubuk dan kendaraan warga juga dibakar. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas bentrokan tersebut. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.